bagaiku. Namun ku tahu yang ku percaya, dan aku yakin kan kuasanya. Ia menjaga yang ku taruhkan hingga harinya kelak. Ku heran oleh rahmat-Nya, hatiku
Umat Tuhan yang terkasih, kami informasikan bahwa link ibadah minggu online yang diselenggarakan melalui YKB GKI TV hanya dapat diakses pada 4 jam kebaktian, yaitu pada pukul 9, pukul 11, pukul 17, dan 19 waktu Indonesia Barat. Meskipun secara virtual, namun kita tetap dapat mewujudkan aspek persekutuan dengan beribadah bersama dalam waktu yang sama. Demikian warta pada hari ini. Mari kita persiapkan diri untuk memulai ibadah kita dengan bersaat teduh. Selamat hari Minggu umat yang terkasih dimanapun saudara berada. Bersyukur kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kami rindu merayakan kasih-Nya yang selalu hadir di tiap musim kehidupan. Pujilah Tuhan dalam tempat kudusnya, pujilah Dia dalam cakrawalannya yang kuat. Sebab kami rindu merayakan keselamatannya yang menyatukan gereja sebagai tubuhnya. Maka beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Sebab kami rindu merayakan hadirnya dalam hati yang rendah dan menyembah. Tuhan Allah hadir pada saat ini. Hai sembah sujud di sini. Diam dengan hormat, tubuh serta jiwa. Tunduklah menghadap Dia. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan
Tuhan langit dan bumi. Damai Kristus besertamu. Juga besertamu. Silakan duduk. Saudara-saudara, anggota dan jemaat Gereja Kristen Indonesia yang dikasihi oleh Tuhan. Salah satu sikap iman yang paling mendasar ketika kita merayakan hari ulang tahun seperti yang saat ini kita rayakan bersama, ulang tahun Sinode Gereja Kristen Indonesia yang ke-34, adalah ketika kita mengungkapkan rasa syukur kita kepada Tuhan atas seluruh penyertaan Tuhan dalam perjalanan kehidupan kita sebagai gereja. Bahkan perjalanan ini bukan hanya 34 tahun, tetapi jauh sebelumnya ketika diawali dari Tionghoa Kitab Kauhwe yang sudah dimulai di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur sejak awal abad ke-20. Kita juga rasanya tidak akan pernah dapat melupakan pengalaman yang kita alami pada saat ini. Kurang lebih 2 tahun kita bersama-sama sebagai gereja, bersama dengan seluruh masyarakat Indonesia dan bahkan masyarakat dunia, mencoba untuk menghadapi dan melewati pandemi COVID-19. Bahkan juga kita semua harus banyak belajar tentang perubahan-perubahan yang terjadi di sekitar kita sebagai masyarakat. Perubahan teknologi yang begitu rupa, tetapi juga perubahan-perubahan di tengah masalah dan masyarakat ekonomi, di tengah persoalan sosial, bahkan di tengah-tengah persoalan-persoalan budaya dan politik. Sungguh kita harus terus-menerus belajar untuk melihat bagaimana penyertaan Tuhan berjalan dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, salah satu yang selama beberapa tahun ini kita lewati dan kita banyak bicarakan adalah ketika kita bersama-sama ada di tengah-tengah persoalan dan perubahan teknologi yang begitu rupa. Perubahan teknologi ini membuat kita harus banyak belajar tentang bagaimana kita hidup menggereja, bagaimana kita hidup bersekutu, bahkan bagaimana kita mencoba untuk membangun relasi kita dengan Tuhan. Di dalam konteks kita sebagai Gereja Kristen Indonesia, kita mencoba untuk memahami keadaan kita, perubahan yang ada di sekitar kita, dengan bagaimana kita mencoba untuk menerjemahkan nilai-nilai kerajaan Allah yang di dalam visi misi Gereja Kristen Indonesia kita terjemahkan dalam 2 nilai utama, yaitu perdamaian dan keadilan. Perubahan yang ada di sekitar kita dan berbagai macam tantangan yang ada di sekitar kita harus berjumpa dengan sangat kuat dengan nilai perdamaian dan keadilan, dan kita harus menerjemahkannya melalui aksi-aksi yang nyata di tengah-tengah kehidupan gereja. Karena itu, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita semua tahu dan harus membiasakan diri dengan istilah menggereja. Di dalam istilah menggereja, kita mencoba untuk memahami bahwa kehidupan gereja tidak pernah pasif, tidak pernah statis. Kehidupan menjadi gereja adalah sebuah semangat dinamis yang harus terus-menerus kita lakukan dengan sungguh-sungguh, berjumpa dengan konteks dan perubahan, tetapi juga terus-menerus menerjemahkan bagaimana nilai-nilai kerajaan Allah itu diwujudkan di tengah-tengah kehidupan kita. Nah, karena itu di tengah-tengah rasa syukur ini,
Di dalam ibadah-ibadah, di dalam setiap kegiatan-kegiatan, bahkan doa-doa kita semua mencoba untuk mengungkapkan rasa syukur atas penyertaan Tuhan, tetapi juga berharap akan pertolongan Tuhan di dalam waktu yang akan datang. Ada hal yang barangkali penting untuk kita sama-sama ingat, bahwa ini semua tidak boleh menjadi sekedar aktivitas atau bahkan menjadi aktivisme tanpa makna. Kita mungkin ingat cerita Maria dan Marta yang terkenal itu. Maria dan Marta ada di dalam ketegangan ketika mereka mencoba untuk menerjemahkan apakah mereka hanya ada di tengah-tengah aktivitas dan kesibukan belaka, atau ada di dalam sebuah kesungguhan untuk mendengarkan kehendak Kristus terlebih dahulu, kehendak Allah di dalam kehidupan mereka yang baru kemudian diterjemahkan dalam aktivitas mereka. Rasanya kisah di dalam Injil Lukas, Maria dan Marta yang terkenal ini dapat memberikan kepada kita juga semangat bahwa kehidupan menggereja kita pada saat ini bukanlah sebuah aktivisme, tetapi sebuah kesungguhan sikap untuk mendengarkan Allah. Karena itu merayakan HUT GKI yang ke-34 ini rasanya menjadi baik ketika kita tempatkan sebagai sebuah evaluasi, tetapi juga kesungguhan untuk menemukan resolusi-resolusi yang baru tentang bagaimana kita mewujudkan aksi dan kehendak Allah setelah kita dengan sungguh-sungguh juga terus-menerus mendengarkan Allah, memahami kehendak Allah. Karena itu, Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, rasanya tidak berlebihan jikalau kami mencoba untuk mengajak kita di tengah-tengah HUT ke-34 Gereja Kristen Indonesia, kita juga dengan sungguh-sungguh memperhatikan pengajaran-pengajaran yang kita siapkan dan kita sampaikan di tengah-tengah kehidupan menggereja. Bagaimana gambaran Allah, gambaran tentang gereja terbangun bersama-sama di dalam kesungguhan kita untuk memahami konteks dan perubahan-perubahan yang ada di sekitar kita. Sehingga kita tidak menjadi gereja yang statis dan pasif, tetapi menjadi gereja yang dinamis, yang terus-menerus mau memperbarui diri, yang terus-menerus mau belajar mendengar dan melakukan apa yang baik dan benar menurut kehendak Allah. Pada akhirnya mungkin kita semua akan berjalan terus pada tahun yang saat ini ada, pada tahun 2023 yang akan datang, bahkan sampai nanti tahun 2024 ketika kita juga akan memasuki masa pemilihan umum kembali, di mana kita bersama-sama dengan seluruh masyarakat Indonesia menjadi bagian di dalam kita mempersiapkan dan memilih pemimpin baru bagi bangsa ini. Sangat penting bagi kita untuk menjadi gereja yang bukan hanya terlibat, tetapi mempunyai pandangan-pandangan dan kontribusi yang sangat kuat di tengah-tengah situasi dan kehidupan politik. Kontribusi di mana kita kembali memperjuangkan perdamaian dan keadilan, mencoba mendorong nilai-nilai kerajaan Allah itu untuk hadir di tengah-tengah kehidupan kita sebagai sebuah bangsa. Pada akhirnya, kita semua bersyukur kepada Tuhan, tetapi juga terus berdoa kepada Tuhan. Biarlah segala kemuliaan dan hormat hanya bagi Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Di hari yang penuh syukur ini kita rayakan dan hayati karya Tuhan dalam perjalanan bersama sebagai GKI sepanjang 34 tahun. Sungguh alangkah baik dan indahnya jika kita semua tetap berjalan bersama dengan rukun sebagai gereja yang membawa misi kerajaan Allah di tengah-tengah dunia ini. Sungguh
Hidup bersama dengan rukun memang baik dan indah. Dengan kerukunan, perbedaan yang ada diubah menjadi harmoni yang sedap didengar. Lantas, bagaimana dengan GKI, Gereja Kristen Indonesia? Saat kita mensyukuri 34 tahun penyatuan GKI, sudahkah penyatuan ini menghasilkan harmoni yang indah? Sudahkah penyatuan GKI menginspirasi kita menjadi pribadi yang mencintai kerukunan dalam kehidupan bersama? Mari kita merenungkannya di dalam doa. Ya Allah Sang Sumber Cinta, melalui kehidupan anak-Mu Yesus Kristus, Engkau meninggalkan teladan bagi kami untuk membina kehidupan bersama di dunia ini. Namun oleh karena dosa, sikap kami malah menciderai kehidupan bersama. Muncul perasaan kalau diri sendiri lebih baik dan utama dibanding orang lain, hingga sikap hidup yang merendahkan sesama oleh karena perbedaan yang ada. Kadang kami merasa enggan untuk berjalan bersama oleh karena komitmen untuk berjalan bersama memperlambat gerak perjalanan kami dan bahkan menghambat apa yang menjadi keinginan pribadi kami. Ampunilah kami ya Allah, dan kasihanilah kami. Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani kami. Ya Kristus Sang Kepala Gereja, melalui Roh Kudus, karya Roh Kudus yang mempersatukan Engkau memanggil kami untuk berkarya sebagai tubuh-Mu yang satu di dalam gereja. Namun oleh karena dosa, kadang kami mengabaikan misi kerajaan Allah yang semestinya dikerjakan gereja untuk dunia ini. Saat Engkau memanggil kami untuk bersolidaritas dengan menyambut setiap orang dalam rumah-Mu dengan ramah, kami enggan menerima mereka yang tersisi hanya karena anggapan kalau hidup mereka berdosa dan jauh dari kekudusan. Saat Engkau pun berkarya merawat ciptaan lain, kadang kami lupa bahwa mereka adalah bagian dari perjalanan hidup kami. Tidak jarang kami menyepelekan aksi-aksi ekologis dan menutup mata pada isu kerusakan iklim. Ampunilah kami ya Allah, dan kasihanilah kami. Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani kami. Pulihkanlah kami ya Bapa, satukanlah kami di dalam Kristus, dan kiranya Roh Kudus yang membimbing kami untuk terus belajar berjalan bersama sebagai gereja yang membawa misi kerajaan Allah bagi dunia ini. Amin. Dengan berdiri kita sambut berita anugerah saudara-saudara bagi setiap kita yang merendahkan diri di hadapannya. Tuhan telah memberikan firman anugerah pengampunan dosa dengan memuliakan setiap umatnya. Yohanes 17 ayat 22 dan 23 menyatakan demikian. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka dan Engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia ini tahu
bahwa Engkau yang telah mengutus aku dan bahwa Engkau mengasihi mereka sama seperti Engkau mengasihi aku. Di dalam Kristus Engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Dalam Roh Yesus Kristus kita satu tetap. Dalam Roh Yesus Kristus kita satu tetap. Mendoakan semua jadi satu kelak. Biar dunia tahu bahwa kita muridnya. Dalam kasih tubuh Kristus yang esa. Kita jalan bersama bergandengan erat. Kita jalan bersama bergandengan erat. Menyiarkan berita bahwa Tuhan dekat. Biar dunia tahu bahwa kita muridnya. Dalam kasih tubuh Kristus yang esa. Kita bahu-membahu melayani terus. Kita bahu-membahu melayani terus. Kita saling membela dalam kasih kudus. Biar dunia tahu bahwa kita muridnya. Dalam kasih tubuh Kristus yang esa. Puji Bapa Sorgawi pemberi kurnia. Puji Bapa Sorgawi pemberi kurnia. Puji Roh pemersatu dalam kasih Bapa. Biar dunia tahu bahwa kita muridnya. Dalam kasih tubuh Kristus yang esa. Mari saudara-saudara kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur kami dipersatukan di dalam kasih Tuhan. Kami yang berbeda-beda, kami yang berasal dari tradisi, budaya, kebiasaan yang juga beragam. Kami dipersatukan oleh Tuhan menjadi umat kepunyaan Tuhan. Bahkan kami menjadi satu dalam jemaat Gereja Kristen Indonesia. Terima kasih ya Bapa, 34 tahun lamanya kami boleh berjalan bersama, berderap satu sebagai umat Tuhan. Di tengah berbagai pergumulan yang terjadi, baik di dalam gereja maupun juga di lingkungan masyarakat di mana kami bertumbuh. Tuhan mengizinkan kami untuk berkarya nyata, meneruskan karya kasih Kristus bagi sesama. Hari ini Tuhan, di tengah kami merayakan perjalanan bersama kami, 34 tahun kami berjalan bersama sebagai umat Tuhan. Kami hendak juga mendengarkan sapaan firman Tuhan. Kami mohon Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kami, supaya ketika lektor membacakan bagian-bagian Alkitab, ketika Mazmur kami nyanyikan, dan ketika hamba-Mu membagikan perenungan firman Tuhan, kami semua disapa oleh Tuhan sendiri. Dan biarlah firman Tuhan yang menyapa kami itu, menuntun kami, menguatkan kami, dan meneguhkan kami untuk meneruskan perjalanan sebagai umat Tuhan, memuliakan Tuhan, dan jadi berkat buat sesama kami. Inilah doa kami, ya Bapa. Kami berdoa di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Amin.
Bacaan pertama diambil dari Amsal 25 ayat 6 sampai 7. Jangan berlagak di hadapan raja atau berdiri di tempat para pembesar. Karena lebih baik orang berkata kepadamu, naiklah kemari, daripada engkau direndahkan di hadapan orang mulia. Demikian Berbahagialah orang yang hatinya takut akan Tuhan. Haleluya. Berbahagialah orang yang menyukai segala titahnya. Haleluya, berbahagialah orang yang hatinya takut akan Tuhan. Haleluya, berbahagialah orang yang menyukai segala titahnya. Anak cucunya berkuasa di bumi, generasinya dilimpahi berkat. Di rumahnya ada harta kekayaan, kebajikannya tetap selamanya. Haleluya, berbahagialah orang yang hatinya takut akan Tuhan. Haleluya, berbahagialah orang yang menyukai segala titahnya. Di dalam gelap terbit terang baginya, kasih sayang memenuhi hatinya. Bujur orang yang menaruh belas kasih, yang setulus hati mau meminjamkan. Haleluya, berbahagialah orang yang hatinya takut akan Tuhan. Haleluya, berbahagialah orang yang menyukai segala titahnya. Tidak akan orang yang benarkan goyah, orang kan mengingatnya selamanya. Dengar kabar buruk pun dia tak takut, karena pada Tuhan yakin sepenuh. Haleluya, berbahagia
Dalam semangat untuk belajar berjalan bersama, dengarlah nasihat dalam Ibrani 13 ayat 1-8, dilanjutkan ayat yang ke-15 sampai 16. Demikian bunyi nasihat itu. Peliharalah kasih persaudaraan. Jangan kamu lupa memberi tumpangan kepada orang, sebab dengan berbuat demikian, beberapa orang dengan tidak diketahuinya telah menjamu malaikat-malaikat. Ingatlah akan orang-orang hukuman, karena kamu sendiri juga adalah orang-orang hukuman. Dan ingatlah akan orang-orang yang diperlakukan sewenang-wenang, karena kamu sendiri juga masih hidup di dunia ini. Hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan, dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur. Sebab orang-orang sundal dan penzina akan dihakimi Allah. Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Ingatlah akan pemimpin-pemimpin kamu yang telah menyampaikan firman Allah kepadamu. Perhatikanlah akhir hidup mereka dan contohlah iman mereka. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan nama-Nya. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Injil Tuhan kita, Yesus Kristus menurut Lukas 14 ayat 1:7-14. Pada suatu hari Sabat, Yesus datang ke rumah salah seorang pemimpin dari orang-orang Farisi untuk makan di situ. Semua yang hadir mengamat-amati dia dengan seksama. Karena Yesus melihat bahwa tamu-tamu berusaha menduduki tempat-tempat kehormatan, ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Kalau seorang mengundang engkau ke pesta perkawinan, janganlah duduk di tempat kehormatan. Sebab mungkin orang itu telah mengundang seorang yang lebih terhormat darimu, supaya orang itu yang mengundang engkau dan dia jangan datang dan berkata kepadamu, berilah tempat ini kepada orang itu. Lalu engkau dengan malu harus pergi duduk di tempat yang paling rendah. Tetapi apabila engkau diundang, pergilah duduk di tempat yang paling rendah. Mungkin tuan rumah akan datang dan berkata kepadamu, sahabat, silakan duduk di depan. Dan dengan demikian engkau akan menerima hormat di depan mata semua tamu yang lain. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Dan Yesus berkata juga kepada orang yang mengundang dia, apabila engkau mengadakan perjamuan siang atau perjamuan malam, janganlah engkau mengundang sahabat-sahabatmu atau saudara-saudaramu atau kaum keluargamu atau tetangga-tetanggamu yang kaya, karena mereka akan membalasnya dengan mengundang engkau pula, dan dengan demikian engkau mendapat balasnya. Tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, dan orang-orang buta. Dan engkau akan berbahagia, karena mereka tidak mempunyai apa-apa untuk membalasnya kepadamu. Sebab engkau akan mendapat balasnya pada hari kebangkitan orang-orang benar. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya, oh haleluya,
Saudara-saudara, apa lawan dari rendah hati? Kita semua tahu langsung. Sombong, tinggi hati. Enak nggak kalau kita bergaul dengan orang yang sombong, yang tinggi hati? Jauh dari kata rendah hati. Tentu tidak enak, bukan? Kita lebih suka untuk bergaul dengan orang yang rendah hati. Nah, kalau dipikir-pikir, saudara-saudara, apa yang membuat orang itu menjadi sombong? Apa yang membuat orang itu jadi tinggi hati? Kekayaankah? Kedudukankah? Hartanyakah? Prestasinyakah? Kalau kita pikir, saudara, orang menjadi tinggi hati, jadi sombong, jadi angkuh, lalu memegahkan diri, bukanlah pertama-tama karena dia memiliki sesuatu, bukanlah pertama-tama karena dia mencapai sesuatu yang lebih daripada orang lain. Karena ternyata tidak sedikit orang yang punya kelebihan, toh mereka tidak jatuh dalam kesombongan. Tidak kemudian jadi tinggi hati. C.S. Lewis menyatakan bahwa dasar dari kesombongan atau tinggi hati itu adalah sebenarnya kompetisi. Umumnya kita berpikir bahwa seseorang menjadi sombong karena dia kaya. Orang jadi tinggi hati karena dia pinter banget. Orang jadi memegahkan diri karena dia cantik, berpengalaman, atau berkuasa. Menurut C.S. Lewis, persepsi ini salah. Karena yang membuat orang jadi sombong adalah perbandingan yang dia lakukan terhadap orang lain. Orang jadi sombong kalau dia membanding-bandingkan kelebihan yang dia punya dengan orang lain. Lalu kemudian memandang sebelah mata kepada orang yang tidak sama dengannya. Ketika seorang merasa lebih dari yang lain, lebih hebat, lebih kaya, lebih tinggi kedudukannya, lebih cantik, lebih pintar, lebih rohani, lebih saleh, lebih beriman, dan kemudian melecehkan orang-orang yang tidak seperti dia. Nah, di saat itulah dia sedang sombong, memegahkan diri dan tinggi hati. Hari ini, saudara-saudara, dalam ibadah kita merayakan hari ulang tahun ke-34 Gereja Kristen Indonesia. Kita mau belajar untuk terus berjalan bersama sebagai sebuah gereja yang Tuhan anugerahkan dengan begitu banyak berkat, yang Tuhan berikan kesempatan untuk bertumbuh selama 34 tahun ini, mencapai berbagai pencapaian dan prestasi yang menggembirakan. Tapi kita juga diajar untuk tetap punya kerendahan hati, tidak jadi lupa diri, tidak memegahkan diri, dan malah dengan kerendahan hati itu kemudian kita dengan penuh ketulusan mengerjakan bagian pelayanan kasih kepada sesama kita. Saudara-saudara, melalui bacaan Injil Lukas 14, kita dapat mengambil pelajaran dari perumpamaan yang Yesus ceritakan soal perjamuan makan. Ada dua hal yang menjadi fokus, yaitu soal kerendahan hati dan soal ketulusan berbagi dalam hidup bersama dengan yang lain. Pada bagian pertama, tadi kita membaca di ayat 7-11, Yesus memulai nasihatnya dengan sebuah perumpamaan untuk mengingatkan mereka yang berebut tempat terhormat dalam perjamuan makan itu. Tentang sebuah kenyataan sederhana bahwa ada kemungkinan mereka diminta untuk pindah. Pindah akhirnya ke tempat yang lebih rendah bila tamu yang lebih terhormat datang. Saudara-saudara, rupanya sudah menjadi kebiasaan tamu-tamu kehormatan itu datangnya paling akhir. Bila hal itu terjadi, orang-orang yang semula menduduki tempat-tempat terhormat itu akan diminta pindah. Sementara sebagian besar tempat duduk sudah terisi. Sehingga ia hanya akan mendapat bagian tempat di yang paling pinggir atau paling belakang. Dan tentunya hal itu akan mempermalukan orang ini di hadapan banyak orang lain.
Karenanya Yesus berkata, sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, dia akan ditinggikan. Melalui pengajaran ini, Yesus mendorong seseorang untuk punya kerendahan hati. Tidak menonjolkan diri. Karena orang yang rendah hati itu akan ditinggikan oleh Allah sendiri. Dan dihormati oleh sesama. Itu hal yang pertama. Hal yang kedua, pada bagian kedua di ayat 12-14, Yesus menasihati orang-orang yang hadir dalam perjamuan makan itu dengan nasihat soal siapa sih yang patut diundang dalam sebuah perjamuan. Lazimnya, seorang tuan rumah akan mengundang orang-orang yang sama status sosialnya. Sama kedudukannya dengan dirinya. Atau orang-orang yang dekat dengan dirinya. Sahabat, kerabat, atau tetangga yang kaya. Dan menjadi kebiasaan apabila kemudian mereka itu saling membalas, mengundang dalam perjamuan makan selanjutnya. Namun, dalam pengajarannya, Yesus justru menyampaikan sesuatu yang amat berbeda dari kebiasaan yang ada di sekitarnya itu. Yaitu meminta mereka mengundang orang dari kelas sosial yang berbeda, yang tidak akan mampu membalas undangan mereka. Menurut Yesus, undangan ikut makan sebaiknya ditujukan kepada mereka yang tidak mampu makan dengan layak, seperti orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, dan mereka yang buta. Karenanya mengundang bukan supaya dapat balasan undangan, bukan supaya kemudian dapat imbalan, tapi dilandasi ketulusan hati, karena memang pertama-tama mengundang orang ini supaya dia mau berbagi dan menolong orang lain itu. Dan ini sejalan seperti bacaan kedua kita dari Ibrani 13 tadi. Penulis surat Ibrani menasihati pembacanya untuk melakukan serangkaian kebaikan yang menjadi ciri, dan itu harusnya menjadi ciri hidup orang percaya. Yaitu diantaranya memancarkan kasih persaudaraan. Love of brethren. Dan kasih kepada orang asing, ini mesti sejalan. Love of brethren, kasih persaudaraan, dengan love of strangers, keramahan dan kasih kepada orang asing, itu mesti tampak dalam hidup orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Saudara-saudara, entah sudah berapa lama saudara menjadi bagian Gereja Kristen Indonesia. Sudah berapa tahun saudara bergabung dan berjemaat di GKI? Kenapa pula saudara ada di GKI? Ya. Mungkin ada yang bilang, ya saya sih GKI sudah keturunan Pak. Udah dari orang tua saya GKI, kakek saya bahkan GKI. Ya sudah terlanjur GKI. Ya. Tapi juga ada yang bilang, ya memang saya nyaman, diterima dan bisa bertumbuh berjemaat di GKI. Apakah ada hal-hal yang memang membuat kita merasa memang nyaman dan kemudian terus-menerus mencintai tumbuh bersama di GKI? Adakah hal-hal baik yang kemudian bisa menjadi penyemangat untuk kita melanjutkan ziarah perjalanan sebagai gereja di GKI? Saudara-saudara, ada beberapa hal yang kalau kami berinteraksi dengan jemaat-jemaat di luar GKI, mereka menyampaikan ada banyak hal unggul yang GKI punya. Pertama, biasanya yang disebut, waduh GKI itu teratur dan tertib organisasinya. Punya tata gereja yang baik dalam mengatur kehidupan bersama. Di tengah beragamnya tradisi kebiasaan di GKI, ada satu tata aturan
yang membuat kita punya kesepakatan, kesepahaman untuk terus berjalan bersama. Ada tata gereja yang dinamis, ada liturgi, ada leksionari yang menjadi alat pemersatu. Dan menariknya, tata gereja kita ini bukan kitab mati, tapi sesuatu yang dinamis. Tidak haram untuk dilakukan pembaruan untuk relevan dengan konteks yang ada. Dan itu bisa dilakukan lewat proses amandemen. Dan saudara-saudara, tahun ini proses amandemen itu sedang berlangsung. Komisi Tata Gereja sudah menghasilkan sebuah draft yang kemudian dibahas dalam persidangan-persidangan di seluruh ruang lingkup. Dari persidangan majelis jemaat, persidangan majelis klasis, persidangan majelis sinode, wilayah, dan nanti kemudian diputuskan dan ditetapkan menjadi tata gereja dan tata laksana GKI pada persidangan majelis sinode di akhir November 2022 ini. Doakan supaya proses itu berlangsung dengan baik. Orang juga melihat GKI ini sistem organisasinya bagus. Keputusan-keputusan tidak ditetapkan oleh 1-2 orang. Tidak oleh pendiri jemaat, tidak juga oleh pendetanya. Sistem organisasi presbiterial sinodal menempatkan persidangan para penatua sebagai pengambil keputusan yang paling berwenang. Itu juga di seluruh ruang lingkup, baik di jemaat, klasis, sinode wilayah maupun sinode GKI. Jadi tidak pernah ada satu keputusan atau kebijakan diambil oleh 1 orang saja. Oleh ketua umumnya saja, tidak. Karenanya rapat-rapat jadi punya peran penting dalam kehidupan kita berjemaat. Mungkin kadang ini menjadi sindiran. GKI itu cirinya rapat. Tapi itu yang memang harus kita kerjakan sebagai konsekuensi kita mempunyai sistem organisasi presbiterial sinodal, di mana keputusan diambil dalam persidangan atau rapat para penatuanya. Karenanya rapat kita maknai bukan sekedar sebagai pertemuan biasa untuk memutuskan satu kebijakan, melainkan di titik itu rapat juga menjadi sarana kita mencari kehendak Tuhan lewat kematangan berpikir, kebijaksanaan berpendapat yang tentu dituntun oleh hikmat Roh Kudus. Lalu apalagi sih yang mestinya membuat kita merasa juga bangga, juga senang ketika berjemaat di GKI? Saudara-saudara, kita mengatur apa yang jadi harta milik kita itu dengan bertanggung jawab. Semua yang dimiliki GKI kita maknai sebagai milik Tuhan. Kita hanya mengelola milik yang Tuhan percayakan. Karenanya di GKI ketika kita mengelola harta milik, kita mengerjakannya dengan hati-hati dan bertanggung jawab dalam penggunaannya. Tanah, bangunan, kendaraan, uang, semua atas nama gereja. Atas nama sinode, bukan atas nama perorangan atau pendeta. Selain itu, saudara-saudara, di GKI ini juga tidak ada yang namanya kultus individu. GKI dalam pengakuan imannya mengatakan bahwa Yesus Kristus itu adalah kepala gereja. Nah, melalui kepercayaan ini GKI menegaskan imannya yang tidak bisa ditawar-tawar. Bahwa kepala gerejanya adalah Yesus Kristus. Bukan tokoh-tokoh utama di gereja. Konsekuensinya memang GKI menentang semua bentuk dominasi atau pengkultusan manusia atau tokoh-tokoh tertentu. Kita menentang sikap dan praktik bahwa ada seseorang yang kita anggap seolah-olah sebagai pemilik gereja. Tokoh yang kita idolakan dan puja sedemikian rupa. Seolah-olah kepadanya lah kita bergantung dan perkataannya tidak mungkin salah. Harus diturut. Tidak ada seperti itu di GKI.
orang juga senang ada di GKI karena katanya GKI ini gereja yang membumi. Karena hadir di bumi Indonesia yang beragam etnisnya, GKI pun menjadi gereja yang terbuka untuk semua etnis masuk menjadi anggotanya dan terlibat di dalamnya. Menjadi gereja yang membumi berarti siap untuk ikut serta terlibat dalam berbagai persoalan di bumi Indonesia ini. Pun ketika pandemi melanda dan masih sampai saat ini terjadi, kita ikut di dalamnya untuk merawat kehidupan. Ikut serta di dalamnya. Menjawab keprihatinan-keprihatinan yang ada di Indonesia. Namun di sisi lain kita juga ikut gembira bersama dengan bangsa ini ketika bangsa ini mencapai hal-hal yang baik. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, betul kalau kita tadi mengumpulkan poin-poin nilai-nilai plus yang ada di GKI, tentu di satu sisi ya kita bangga. Ada pihak-pihak lain yang tidak sedikit yang memuji GKI karena berbagai hal tersebut. Tapi ingat, ada bahayanya. Karena hal-hal itu kemudian, poin-poin itu kemudian bisa menjadi monumen yang kita sembah seperti berhala. Bisa saja tata gereja, rapat, liturgi menjadi segala-galanya. Tradisi, kebiasaan menjadi segala-galanya yang tidak bisa disentuh dan tidak bisa diubah. Dan pada gilirannya kita tidak menjadi gereja yang menjadi cerminan kehadiran dan kasih Kristus buat dunia. Karenanya saudara-saudara dalam ibadah syukur HUT ke-34 GKI hari ini, kita belajar setidaknya dua hal dari pengajaran Tuhan Yesus. Yang pertama, mari sebagai warga GKI, jemaat GKI, kita menjadi gereja yang wawas diri dan punya kerendahan hati. Orang Farisi merupakan umat Allah yang punya banyak kelebihan dan keistimewaan. Apalagi dengan mengingat bagaimana proses seorang Farisi menempuh pendidikannya. Katanya hanya 1 dari 1000 anak yang bisa lulus sekolah agama untuk jadi Farisi. Ini orang pilihan, punya banyak kelebihan. Tapi kelebihan dan keistimewaan itu bisa membuat seorang Farisi demi prestise, mementingkan diri dan merasa layak dapat tempat kehormatan dan dihormati orang lain karena status dan pencapaian mereka. Dan sejurus dengan itu, kemudian orang ini memandang sebelah mata pada orang-orang yang tidak sama dengan dirinya. Sebagai bagian umat Tuhan, GKI perlu wawas diri, memandang berbagai pencapaian, memandang berbagai keberhasilan dan kekuatan kelebihan yang dimiliki ini dengan hati-hati. Berbagai keberhasilan dan kekuatan itu tidak boleh membuat kita jemawa dan lupa diri. Tapi dengan penuh kerendahan hati mengakui bahwa anugerah Tuhanlah yang memungkinkan kita sebagai GKI mencapai dan memiliki hal-hal tersebut. Sehingga kemudian kita dapat menjadi mitra Allah, rekan sekerja Allah yang cakap memenuhi tugas panggilan kita untuk bisa berbuat lebih banyak lagi dalam mendatangkan kebaikan buat sesama. Melalui kerendahan hati juga maka kita sebagai GKI menempatkan upaya pencarian, penemuan dan transformasi iman justru mendapatkan tempat yang jauh lebih kuat. GKI sebagai gereja dan komunitas iman semestinya bukan lagi sekedar menjadi pemelihara kumpulan tradisi atau dogma, atau sekedar membangun identitas yang tertutup, yang selalu siap dipertentangkan dengan mereka yang berbeda. Justru gereja harus selalu terbuka untuk melakukan proses pemeriksaan diri. Dan karena itu, perbedaan, tradisi, budaya, organisasi, kebiasaan-kebiasaan semestinya
tidak menjadi penghalang atau alasan untuk tidak berjalan dan bertumbuh bersama di GKI. Karena dengan kerendahan hati, kita dapat menerima yang berbeda-beda itu dan terus belajar berjalan bersama sebagai tubuh Kristus. Yang kedua, marilah kita menjadi gereja yang peduli kepada sekeliling kita, terutama pada yang lemah dan tersisih. Mengingat tadi pengajaran Yesus, menurut Tuhan Yesus undangan ikut perjamuan makan sebaiknya ditujukan kepada mereka yang tidak mampu makan dengan layak. GKI sebagai rekan sekerja Allah juga diminta melakukan hal yang sama. Peduli dan mengundang mereka yang lemah dan tersisih dalam perjamuan kehidupan. Perjamuan kehidupan ini menjadi bukti nyata adanya kasih persaudaraan, love of brethren tadi. Dan juga kasih kepada orang asing, love of strangers. Dalam konteks kita di Indonesia, terutama di masa pandemi, yang namanya orang asing itu bukan hanya diartikan sebagai mereka yang ada di luar komunitas gereja, tapi siapapun mereka yang lemah, miskin, tersisih, dan tertindas, yang makin hancur karena pandemi yang berkepanjangan ini, itulah sesama yang perlu kita kasihi. GKI dituntut untuk hadir dengan relevan di tengah konteks seperti ini dan menjawab kebutuhan konteks dengan menawarkan relasi yang penuh cinta kasih. Mari terus berkarya, bukan lagi hanya fokus pada pengembangan diri kita makin besar dan makin besar, tapi bagaimana meraih dan merangkul mereka yang terluka, terhilang, lemah dan tak berdaya, supaya lingkaran kasih kita makin melebar dan meluas. Saudara-saudara, hari ini, di hari ulang tahun, kita boleh mengenang berbagai kegembiraan karena pencapaian-pencapaian yang terjadi selama 34 tahun ini. Tapi hari ini kita juga diingatkan untuk menjadi gereja yang rendah hati. Gereja yang rendah hati itulah yang dirindukan kehadirannya. Rendah hati dimiliki oleh orang yang tahu diri. Orang yang mengenal diri lengkap dengan kelebihan dan kekurangannya. Tapi juga rendah hati itu membuat kita menerima kelebihan pihak lain di luar dirinya. Seorang rekan pendeta, Ayub Yahya, punya definisi menarik tentang rendah hati. Katanya begini, rendah hati itu adalah sikap yang menyadari kekurangan tanpa menjadi rendah diri. Rendah hati juga adalah sikap yang mengakui kelebihan pihak lain atau kelebihan dirinya tanpa menjadi sombong. Orang yang rendah hati tidak akan kecil hati di antara orang-orang besar. Tapi juga tidak akan besar kepala di antara orang-orang kecil. Bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan jemaat kita, gereja kita? Masing-masing kita punya kelebihan. Masing-masing kita punya prestasi yang tentu patut kita banggakan. Sebagai gereja, GKI tentu bangga dengan berbagai pencapaian dan keberhasilan yang kita punya. Tapi hati-hati, jangan sampai bangga itu membuat kita memegahkan diri dan lupa diri. Justru sebagai pengikut Kristus, saudara dan saya dipanggil untuk tetap punya kerendahan hati dan ketulusan ketika hadir bersama dengan yang lain. Kerendahan hati membuat kita tidak membeda-bedakan orang karena perbedaan-perbedaan yang ada. Sebaliknya, kerendahan hati membuat kita siap berjalan bersama dalam kasih dan ketulusan. Semoga kita semakin rendah hati dan semakin tulus hati ketika Tuhan izinkan kita hadir di lingkungan kita, di bumi Indonesia ini. Selamat merayakan hari ulang tahun ke-34
untuk Gereja Kristen Indonesia. Tuhan memberkati kita. Amin. Dengan berdiri, marilah kita bersama mengikrarkan pengakuan iman menurut Konfesi GKI 2014. Dalam persekutuan kasih yang akrab, serta anugerah penciptaan, pemeliharaan, penyelamatan, dan pembaruan oleh Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kami sebagai Gereja Kristen Indonesia hidup dan berkarya di tengah kekayaan dan kepelbagaian warisan sejarah, budaya, dan lingkungan alam Indonesia. Kami percaya kepada Allah yang dipanggil Bapa oleh Yesus Kristus, yang di dalam kasih dan kuasa-Nya menciptakan semesta alam, yang memelihara dan mengelola dengan baik lingkungan alam seperti pemilik taman, yang merawat dan menjaga anak-anaknya seperti ibu atau bapa, yang mengundang dan memanggil kami untuk berperan serta dalam pekerjaan-pekerjaannya yang baik. Kami percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang dikandung oleh Roh Kudus dan dilahirkan dari rahim perawan Maria, yang diutus untuk menegakkan kerajaan Allah bagi seluruh ciptaan, yang mengampuni orang berdosa, serta memanggilnya bertobat, mengasihi semua orang tanpa diskriminasi, menegakkan keadilan dan perdamaian tanpa kekerasan, memberkati setiap pribadi, keluarga, dan anak-anak, memberdayakan orang miskin, memulihkan orang sakit, membebaskan orang tertindas, menjadi sahabat bagi orang-orang yang disingkirkan, yang menyelamatkan dunia dengan menempuh jalan penderitaan hingga mati di kayu salib, dan pada hari yang ketiga dibangkitkan dari kematian, agar kami bebas dari kuasa dosa dan maut, menyatakan kasih dan menyelenapkan ketakutan dan melampaui kejahatan, serta beroleh kebangkitan dan hidup yang abadi, yang naik ke surga, agar kami memberitakan Injil-Nya kepada segala makhluk, yang akan datang kembali untuk menghakimi dan membarui segala sesuatu, agar kami mampu merayakan kehidupan dan menyambut kematian di dunia ini dalam iman, pengharapan, dan kasih. Kami percaya pada Roh Kudus, sumber kehidupan yang menolong kami untuk mengaku percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan untuk menghidupi firman Allah, sumber karunia yang menghimpun kami sebagai satu gereja yang kudus, am, dan rasuli, sumber kekuatan yang melibatkan kami dalam misi kerajaan Allah. Kemuliaan bagi Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yang tidak pernah memisahkan kami dari kasih-Nya, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Mari saudara-saudara kita menaikkan doa syafaat kita. Kita berdoa. Ya Bapa, dalam ibadah ini kami bersyukur karena kami diberi waktu dan kesempatan untuk berjumpa dengan Tuhan, membawa syafaat kami. Tak putus-putusnya kami berdoa buat negeri kami, bangsa kami, Indonesia. Terima kasih Engkau menganugerahkan kepada kami alam yang begitu kaya, yang memungkinkan kami untuk tinggal, bekerja, dan mencari nafkah di negeri ini. Namun kami juga tahu bahwa negeri kami diliputi berbagai persoalan dan bencana alam. Kami mohon Tuhan, ajak kami, pakai kami untuk menjadi alat kebaikan ketika negeri kami tertimpa persoalan dan bencana. Di tengah pandemi yang masih berlangsung, kami mohon hikmat dari Roh Tuhan
menjadikan kami kepanjangan tangan Tuhan untuk ikut merawat kehidupan. Biarlah gereja, khusus GKI dimanapun kami ada, kami boleh melakukan karya pelayanan yang nyata untuk ikut memulihkan keadaan. Kami menjaga diri kami, supaya kehadiran kami tidak menjadi ancaman buat yang lain. Sebaliknya, kehadiran kami mendatangkan kehidupan. Kami berdoa Tuhan untuk proses-proses yang dijalani di negeri kami, termasuk pemberian vaksin booster. Dan lewat semua itu, biarlah kami semakin kebal dan kuat untuk pulih dari kondisi pandemi yang berkepanjangan ini. Dan dengannya kemudian kehidupan kembali boleh dijalani dengan semarak dan kegembiraan yang ada. Kami berdoa Tuhan untuk persatuan, kesatuan, kebersamaan gereja-gereja yang ada di Indonesia. Biarlah kami tidak lagi hanya memikirkan kepentingan kami masing-masing, tapi kami sebagai umat kepunyaan Tuhan boleh bersatu hati, bergerak bersama untuk juga mendatangkan kebaikan buat negeri ini. Di hari ulang tahun ke-34 GKI, kami juga rindu untuk semakin berderap satu. Kami dikumpulkan dari beragam tradisi, kebiasaan, budaya yang berpuluh-puluh tahun kami jalani. Namun itu tidak menghalangi kami untuk dengan kerendahan hati dan ketulusan hati mau berangkulan dan berjalan bersama untuk kebaikan-kebaikan umat Tuhan, tapi juga untuk kebaikan setiap pihak yang Tuhan izinkan berelasi dengan kami. Jatuh bangun kami dalam berderap bersama ini, biarlah tidak menghentikan kami untuk terus berupaya untuk menyatu. Kami berdoa untuk proses menuju pada persidangan Majelis Sinode GKI pada akhir tahun nanti. Salah satunya adalah ketika kami juga akan menetapkan hasil dari amandemen tata gereja dan tata laksana GKI. Biarlah semua ruang lingkup boleh terlibat dan kami boleh punya kesepakatan bersama tata gereja dan tata laksana yang ada nanti. Nah, ini sangat menentukan untuk kehidupan kami berjemaat dan bergereja di waktu-waktu mendatang. Terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami untuk tumbuh, berkembang di bumi Indonesia ini. Dan bukan sebuah kebetulan ketika kami memilih nama menjadi Gereja Kristen Indonesia. Berarti memang Tuhan mau supaya kami berkarya secara nyata dan menjawab kebutuhan nyata di bumi Indonesia ini. Kami akan mengerjakan bagian kami di waktu-waktu mendatang. Dan kami mohon hikmat dan tuntunan dari Roh Tuhan supaya kami makin cakap, makin dimampukan untuk melakukannya. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami naikkan doa ini. Amin. Mari kita bersyukur kepada Tuhan yang telah menyatukan kita. Mazmur 97 ayat 11-12 mengatakan, terang sudah terbit bagi orang benar, dan sukacita bagi orang-orang yang tulus hati.
Bersukacitalah karena Tuhan, hai orang-orang benar, dan nyanyikanlah syukur bagi namanya yang kudus. Saudara-saudara dapat mengirim persembahan ke rekening gereja masing-masing. Bukan karena upahmu dan bukan karena kebajikan hidupmu, bukan persembahanmu dan bukan pula hasil perjuanganmu. Allah mengampuni kesalahan umatnya oleh karena kemurahannya. Melalui pengorbanan putra tunggalnya, ditebusnya dosa manusia. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahannya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur, selamanya. Janganlah kau bermegah dan jangan pula meninggikan dirimu. Baiklah selalu merendah dan hidup dalam kemurahan kasih-Nya. Keangkuhan tiada berkenan kepadanya, orang sombong direndahkannya. Yang lemah dan hina dikasihinya, orang yang rendah akan ditinggikannya. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahannya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur, selamanya. Mari kita berdoa. Hanya ungkapan syukur yang dapat kami nyatakan kepadamu. Engkau menyelamatkan dan mempersatukan kami, bukan karena hasil usaha kami, bukan karena perbuatan baik kami, tetapi karena anugerah-Mu yang terus nyata dalam kehidupan kami. Rasa syukur inilah yang mendorong kami membawa persembahan kepadamu. Kuduskanlah persembahan ini, agar melalui gereja dapat terus berjalan bersama, mengabarkan kabar baik bagi dunia, dan menyalurkan berkat bagi semua ciptaan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara-saudara, mari satukan langkah dan rendahkan hati satu sama lain. Jadilah gereja yang terus memperjuangkan kasih Allah ketika kita semua mau belajar berjalan bersama dalam komitmen untuk terus berderap satu. Berderaplah satu, bertegaklah kamu, junjunglah panggilannya, perjuangkan kasih.
Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Kasih karunia dari Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus, kiranya beserta kamu sekalian sekarang dan selamanya. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.